Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Penerapan reformasi birokrasi tematik adalah tuntutan baru yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah di Kabupaten Bantul. Kita konfirmasi ya bersama dengan Bapak Bupati Bantul, Bapak Haji Abdullah Halim Muslih. Pak Bupati, bagaimana nih Pemkab Bantul memandang adanya penerapan reformasi birokrasi tematik ini, Pak? Ya, reformasi birokrasi itu kalau di Bantul itu masuk dalam misi pertama pemerintah Kabupaten Bantul, penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan menghadirkan layanan publik yang berkualitas. Jadi karena ini sudah masuk dalam misi pemerintah, maka upaya reformasi birokrasi, termasuk reformasi birokrasi tematik, itu terus kita lakukan dan alhamdulillah sampai hari ini indeks reformasi birokrasi kita di Kabupaten Bantul itu sudah mencapai BB. Jadi BB itu sangat baik, gitu ya. Sehingga ini masih terus kita tingkatkan menjadi A. Ya. Reformasi birokrasi ini menjadi demikian penting karena kita ingin capaian kinerja pemerintah itu bisa dipercepat atau bisa mencapai sejumlah angka yang lebih besar dengan adanya reformasi birokrasi tematik. Nah, RB tematik itu ada 4 terutama, 1 penanggulangan kemiskinan, 2 peningkatan investasi, 3 peningkatan digitalisasi layanan publik, yang keempat adalah penanggulangan stunting. Dan alhamdulillah 4-empatnya itu kalau di Bantul terjadi capaian kinerja yang baik, misalnya penurunan kemiskinan di Bantul itu cukup tinggi, dari 14,04% menjadi 12,7%. Nah, sehingga penurunan yang besar ini semakin meyakinkan kita bahwa jika kita menerapkan reformasi birokrasi tematik itu hasilnya lebih baik. Gitu. Termasuk penurunan stunting juga betul. Ya. Itu kemarin kita memperoleh penghargaan sebagai kabupaten yang penurunan stuntingnya itu tertinggi se-DIY, itu Kabupaten Bantul. Pak, kita kalau ngomongin tentang poin yang berikutnya tentang peningkatan investasi. Nah, ini kan pasti investor itu juga melirik ke Kabupaten Bantul. Banyak potensi-potensi yang ada di sana. Mungkin nih mumpung Pak Bupati di sini juga bisa menjelaskan nih Pak, potensi yang paling unggul di Kabupaten Bantul itu apa? Kemudian juga bagaimana agar para investor itu bisa memberikan investasinya ke Kabupaten Bantul nih Pak? Bantul ini ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini sebagai pusatnya industri di DIY. Sehingga kita memiliki 2 kawasan industri di Piungan dan Sedayu yang terus kita kembangkan untuk menyediakan bagi investor lahan usaha. Artinya investasi di Bantul itu memang sudah jadi salah satu target di dalam RPJMD kita. Karena memang gubernur sendiri menetapkan Bantul sebagai pusatnya industri. Nah, terutama investasi di sektor industri, Bantul punya banyak keunggulan, diantaranya adalah kemudahan berusaha, kemudian sumber daya manusia yang terampil, juga akses transportasi yang mudah, apalagi ke Yogyakarta International Airport di Bantul kan lebih dekat gitu ya. Kemudian juga proses perizinan, kemudahan berusaha itu terus kita lakukan dengan 2 cara, namanya deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi itu mengurangi aturan-aturan yang berbelit-belit, itu kita pangkas, kita sederhanakan.
Lalu debirokratisasi itu memperpendek pengurusan izin-izin itu. Asalnya dari 8 meja menjadi cukup 2 meja gitu ya. Kalau dulu kan habis meja ini selesai, ganti meja ini kita pangkas. Nah, pemangkasan apa outlet ini pengurusan ini namanya debirokratisasi. Oke, baik, dengan adanya pemangkasan dan juga penyederhanaan yang tadi Bapak sampaikan ini artinya apapun itu tentang misalnya pengurusan perizinan dan lain sebagainya akan lebih dipermudah seperti itu, Pak? Lebih dipermudah, ya. Tetapi tetap ada pengendalian di sana. Bukan berarti kalau dipermudah itu bebas lalu tanpa memperhatikan koridor. Oh, tetap harus ada aturannya Iya, begitu ya, tetap Pak, harus ya? ada aturannya. Oke. Misalnya bagaimana limbahnya, ya kan? Bagaimana pengelolaan gedung bangunannya. Ya kalau bangunannya itu tidak layak ya tidak kita izinkan karena itu menyangkut safety orang-orang yang berada di dalamnya gitu ya. Jadi tetap saja dipermudah, dipersingkat, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya tentang keamanan, tentang lingkungan hidup terutama ya, dan tentang sosial. Tentang sosial itu bagaimana dia harus taat kepada kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Nah, itu tetap ada gitu. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali nih Pak Bupati. Kemudian keuntungan apa nih Pak yang didapatkan oleh para investor yang mereka ini akhirnya mau berinvestasi di Kabupaten Bantul? Iya, dengan penyederhanaan aturan dan pemangkasan birokrasi, meja-meja yang harus dilewati, itu adalah satu keuntungan tersendiri bagi investor. Karena waktu dan lamanya pengurusan ini juga berakibat tambahnya biaya yang mesti dikeluarkan gitu. Juga dukungan masyarakat terhadap keberadaan industri atau sebuah usaha tertentu di Bantul itu juga salah satu keuntungan gitu. Artinya masyarakat tidak mendemo, masyarakat tidak menghambat, tidak mengganggu. Itu salah satu kondisi yang sangat mendukung adanya investor itu. Baik, terus ini rahasianya apa ya Pak? Kok ternyata gimana ya investor masuk ke Bantul tapi ternyata masyarakat itu sangat terbuka kepada mereka? Saya sering menyampaikan kepada lurah-lurah, kepada masyarakat bahwa kalau ada orang berusaha, orang berinvestasi, itu jangan diganggu. Karena jika ada yang mengganggu ini kena pidana loh, bisa terkena pidana loh. Oh. Jadi menghambat, mempersulit, sementara dia tidak punya alasan untuk menghambat investasi atau orang berusaha. Satu itu. Lalu yang kedua, daripada kalian ganggu, ajak aja kerjasama. Baik. Kerjasamanya apa? Kalian bisa menjadi bagian dari industri ini, usaha ini. Berkolaborasi Kolaborasi, gitu. Nah, maka akan tercipta satu situasi yang produktif bagi semua pihak gitu ya. Tapi selama ini apakah mungkin ada kendala begitu Pak yang dihadapi oleh para investor ataupun juga masyarakat yang ada di sekitar akhirnya sampai dengan saat ini mereka ini bisa hidup berdampingan? Mungkin di beberapa kasus ada ya, misalnya tentang kemampuan warga setempat untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan oleh
perusahaan itu. Oke. Ya. Tapi kayak semacam mungkin pelatihan-pelatihan seperti itu juga selalu diadakan juga kan Pak? Ya, kalau pelatihan kan memang pemerintah terus melakukan pelatihan dan perusahaan-perusahaan itu juga dalam rangka untuk menjalankan operasi perusahaan diperlukan sumber daya yang Berkualitas pasti. berkualifikasi tertentu, maka dilakukanlah pelatihan-pelatihan itu. Gitu. Oke, kemudian Pak, komitmen dari masing-masing stakeholder, kemudian juga mungkin tidak hanya para investor akan tapi juga masyarakat yang ada di sekitar apa nih Pak, yang mungkin juga dilakukan untuk mensukseskan RB tematik ini? Ya, yang paling penting adalah para birokrat itu sendiri, para ASN itu harus siap dengan perubahan besar ini, perubahan paradigma, perubahan budaya kerja, dari yang lama menjadi baru dengan tuntutan kinerja yang lebih tinggi dan cara kerja yang lebih efisien. Yang penting aparatur birokrasi ini siap, terbuka bahwa kita sedang memasuki dunia yang berubah. Siapa yang tidak mau berubah, dia akan tertinggal. Gitu. Oke, yang dipersiapkan apa nih Pak? Apa kadang mungkin ada timbul satu semacam shock seperti itu, ibaratnya dulu kan dari manual akhirnya berpindah ke digital, mau tidak mau kita harus mengikuti kemajuan zaman seperti ini. ASN hari ini harus senantiasa terbuka, harus senantiasa mengupdate kemampuannya, Betul. harus senantiasa bisa adaptif, bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Siapa yang tidak bisa melakukan perubahan-perubahan itu, ya dia akan terlempar. Dia akan tertinggal. Program-program dari Bapak sendiri apa nih Pak? Program untuk meningkatkan misalnya kualifikasi kerja, kualitas dan lain sebagainya untuk para ASN agar mereka ini tentu saja tetap bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini nih Pak. Yang paling penting adalah aturan yang berubah. Program peningkatan sumber daya manusia itu kedua. Baik. Yang paling penting, yang nomor satu adalah kesiapan para ASN untuk merubah dirinya sendiri. Itu, ya. Masa merubah dirinya sendiri harus dilatih? Ya kalian sendiri dong yang harus berubah. Masa bupati harus mengecek satu persatu, kamu harus berubah begini loh, kamu harus berubah. Kan enggak. Yang penting kita sudah menyiapkan sistem baru. Ini, ayo kita berubah bersama. Ini ada reformasi birokrasi tematik, ada reformasi birokrasi berdampak. Baik. Apa itu? Ini perubahannya adalah ini dari ini menjadi ini. Ayo kalian menyesuaikan. Harus bisa beradaptasi. Iya harus. Oke. Sudah kita nggak ada waktu lagi untuk satu persatu kamu begini ya, kamu begini ya. Ya kalianlah yang harus berubah. Gitu. Jadi memang semua itu kalau harus kalian nggak cepat. mau berubah, ya kalian kena sanksi. Wow, sampai itu Pak. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang penanggulangan kemiskinan nih Pak, nah ini kan juga tertuang pada reformasi birokrasi tematik ini. Kalau di Bantul sendiri seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan? Kalau tadi sempat dikatakan dari angka berapa akhirnya menurun ya? Iya. Dari 14 menjadi 12%, kira-kira 1,77% penurunan angka kemiskinan, dan itu penurunan tertinggi dalam sejarah penurunan kemiskinan di Bantul selama 5 tahun. Jadi rata-rata per tahun itu penurunan kemiskinan itu ya hanya 0,5-0,6%. Tapi terakhir ini kita bisa mengalami penurunan 1,77%. Itu tinggi. Nah, artinya kan dengan beberapa cara tertentu, cara-cara baru itu lebih efektif. Gitu. Misalnya cara yang bisa dilakukan seperti apa ini Pak? Yang mungkin juga bisa menjadi contoh untuk kabupaten ataupun juga kota yang lain nih Pak. Misalnya penurunan angka stunting. Angka stunting yang cukup tinggi di Indonesia, termasuk DIY, termasuk Bantul. Di Bantul itu bisa kita turunkan paling signifikan di antara kabupaten kota se-DIY
Eh, Salah satu di antaranya adalah pemberdayaan posyandu. Baik. Kita punya lebih dari 1.000 posyandu, pos pelayanan terpadu di kampung atau di dusun-dusun itu, di mana mereka ini lebih dekat dengan masyarakat, dan kedekatannya inilah yang kita manfaatkan untuk bisa memberikan pemantauan yang lebih efektif karena dekat posyandu dengan masyarakat kan dekat. Pemantauannya, pengawasannya itu lebih dekat, sehingga posyandu inilah yang kita biayai untuk melakukan melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mengurangi stunting. Hasilnya Pak? Hasilnya turun sangat signifikan. Hasilnya bahkan kemarin kita memperoleh piagam penghargaan sebagai kabupaten dengan penurunan angka stunting tertinggi di DIY. Tapi sebenarnya nih Pak, kalau kita ngomongin tentang kemiskinan itu sendiri, dari kemiskinan itu bisa dilihat itu dari mana sih Pak? Indikatornya itu apakah bisa sama? Misalnya di Kabupaten Bantul, Kabupaten ABC, apakah bisa disamakan seperti itu atau harus bagaimana sih? Indikator kemiskinan itu sama se-Indonesia. Itu BPS yang mencetuskan, menilai ya. Sehingga standar itu digunakan oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk Bantul. Nah, bagi Bantul sendiri, cara penanggulangan kemiskinan itu kan ada dua. Satu, pengurangan beban konsumsi, apa nih, Pak? Konsumsi. Baik. Yang kedua, peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan ekonomi. Cara pertama, mengurangi beban konsumsi itu disubsidi, dibantu. Contohnya apa? PKH, program Keluarga Harapan, BPNT, bantuan pangan non tunai, kemudian ada BLT, ada BPJS-nya dibayar oleh pemerintah, sehingga beban mereka itu terkurangi karena dibantu, disubsidi. Ya, ini namanya pengurangan beban. Apakah itu cukup? Tidak. Kan kita tidak ingin masyarakat kita menggantungkan bantuan terus-menerus. Iya. Harus ada cara kedua, yaitu peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi. Contohnya didekatkan kurnya, kredit usaha rakyat, ya. Kemudian dilakukan pembinaan produktivitas, standar kualitas bagi UMKM, gitu. Kemudian diarahkan pemasarannya. Nah, itu adalah cara-cara untuk peningkatan pendapatan. Tapi selama ini bagaimana Pak? Kalau Bapak melihat sendiri, apakah memang sudah tepat sasaran? Tentu ada yang belum tepat, ya. Karena untuk membuat tepat sasaran itu bukan sesuatu yang sederhana, ya. Bukan seperti kita menembak tiga balon, tidak sesederhana itu. Ya, kita kesulitannya tembak di mana Pak itu, Pak? Begini loh Mbak Tika ya. Untuk menetapkan seseorang atau keluarga miskin itu indikatornya banyak. Banyak, betul. Ada sebuah budaya yang bagi pelakunya itu dia tidak merasa miskin. Tapi bagi BPS itu masuk kategori miskin. Contoh, misalnya saya punya rumah, saya ini punya duit, tetapi saya sengaja membuat dinding saya itu dari bambu. Kemudian lantainya sengaja tidak saya keramik, ya kan? Atapnya rumbia. Padahal duitnya banyak, Pak. Padahal saya punya duit. Tetapi kan itu di dalam standar kesehatan rumah seperti itu tidak layak. Oh, itu bisa dikatakan tergolong miskin. Sebentar, dari sisi hunian, ini masuk dalam kategori hunian tidak layak. Baik. Atau huniannya orang miskin. Satu itu. Ini soal budaya. Yang kedua, soal makanan. Menurut Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, orang disebut tidak miskin
itu kalau konsumsi makanannya, asupan gizinya itu 2.100 kilokalori per hari. Oke. Padahal saya itu kalau pagi mangan mie instan saja. Makan saya itu hanya mie instan. Oke. Kemudian siang itu ya paling paling ya hanya lotek gadu-gadu. Pagi angkringan. Malam Sorenya angkringan. Oke. Itu kalau dijumlah itu nggak nyampe 2.100. 2.100. Nah, jadi gini loh, kemiskinan, ya ukuran kemiskinan itu adalah ukuran yang komprehensif. Dilihat tempat tinggalnya bagaimana, Baik. dilihat makannya seberapa, Pendapatannya juga. termasuk pendapatannya. Ya. Sehingga saya sering berdebat soal ini, tetapi sudahlah, yang penting seluruh warga Bantul itu terpenuhi kebutuhan minimalnya, ya. Apakah itu dengan cara pengurangan beban atau dengan cara peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi itu. Oke, baik. Pak Bupati, yang terakhir, harapan diterapkannya RB tematik ini apa nih, Pak? Ya, harapannya agar birokrasi ini lebih efektif, birokrasi ini lebih berdampak dan lebih memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati sudah hadir di sini. Makanya jangan buru-buru, konfirmasi dulu.